Maaf, ini kan generasi ada Gen Z di sini yang mungkin belum tahu lagu-lagu hitmu gitu. Oh, Iya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Coba nyanyikan sebait aja satu lirik dari lagu yang terakhir. Kan banyak lagumu yang dinyanyikan ulang lagi kan ya? Iya, saya nyanyiin lagu ulang tapi dinyanyiin lagi, ulang Ulang. lagi. Ini namanya ulang Ulang-ulang. berulang. Iya. Nah, coba satu. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Boleh dengar gak? Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Masih bisa di usia Masih sekarang. bisa dan aku lihat banyak yang tahu lagumu itu. Oke, kita berikan aplaus untuk Yuni Shara ya. Kasih. Yuni silakan duduk. Ya. Yuni Shara ya, ini berasal dari Batu, Malang. Dan yang menarik adalah kegiatan Yuni Shara di kampung halaman. Ternyata Yuni Shara peduli pada pendidikan. Coba cerita ke teman-teman apa yang Yuni Shara lakukan di kampung halaman sendiri, di Batu Malang. Iya, saya ini kelahiran Batu Malang. Saya sama Yanti lahir di Batu, terus hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu tahun 84, lama lah, kita masih SD. Terus kita sekolah di Jakarta. Nah setelah kita lama di Jakarta, saya hampir nggak pernah pulang ke Batu untuk hal-hal yang khusus gitu, nggak ada. Nah pas waktu saya punya anak, saya baru kasih tahu ke anak-anak untuk Bunda ini dari Batu, kita coba napak tilas yuk gitu. Saya mau ngasih tahu anak-anak saya untuk kasih tahu bahwa ibunya berasal dari kota Batu Malang. Saya bawa anak-anak saya yang masih kecil, setelah di sana hotel penuh. Kebetulan waktu itu hotel penuh dan lain-lain, akhirnya kita nyewa rumah tinggal di situ. Suatu kali saya mau pamitan pulang sama anaknya ibu guru saya. Dia ngajar di sekolah gitu, di sekolah PKK gitu. Pas saya ngeliat di situ, ternyata dia ngajar di sekolah yang atapnya udah mau ambruk. Dia bilang, ini sekolahnya kita tak tutup aja wis gitu. Ini sekolahnya mau saya tutup. Saya bilang, jangan mbak sayang gitu. Over aja deh. Itu 12 tahun yang lalu itu saya lakukan. Akhirnya saat itu juga sebelum saya pulang, saya suruh cari kontrakan. Anak-anak itu seminggu kemudian dikontrakan lah di sekolah, di rumah yang saya sewa. Jadi berawal dari situlah saya memulai dunia yang sama sekali yang nggak pernah saya bayangkan, yang nggak pernah ada di pikiran saya, dunia pendidikan. Berjalan akhirnya. Sekolah di situ mas, udah bertahun-tahun saya punya 10 guru, sarjana PAUD segala macam, itu dengan kondisi sewa, kontrakan. Dan anak-anak itu waktu itu bayar sekolahnya Rp2.500. Karena memang untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu maksud saya supaya ada tanggung jawab aja. Istilahnya sebenarnya kayak gratisan gitu tapi ada tanggung jawab gitu. Nah di 2.500 itu juga gak selalu bayar. Ada juga yang kasih sayur, kasih buah. Udah berjalan tuh. Saya mulai menikmati tuh hari-hari saya. Ada hari Kartinian, mulai bikin kegiatan, mulai bikin 17-an. Karena kita ngontrak, kita gak punya halaman. Tapi saya pengen anak-anak itu selalu mendengar Pancasila, selalu mendengar undang-undang dasar di saat upacara. Saya selalu pinjam tempat dan setiap tahun juga doa saya selalu semoga tahun depan kita bisa upacara di sekolah sendiri. Itu doa saya sampai 11 tahun. Tahun ke-12? Di tahun ke-12 saya bisa beli
gedung sendiri, gedung sekolah sendiri, dan akhirnya kita bisa mulai upacara di gedung sendiri yang menurut saya proper sekali gitu. Bangunan kayak kalau di Batu itu kayak international school sih sebenarnya. Itu Sebenarnya tanpa meminta bantuan siapa-siapa, saya enggak minta donasi-donasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya minta saya pengen nyumbang, saya kasih list aja siapa mau bantu apa, boleh milih yang mana gitu. Misalnya mau bantu gitu. Semampunya, seikhlasnya dan jadi apa. Jadi dia bisa melihat sendiri apa yang disumbang. baik, menarik sekali ya. Mungkin teman-teman baru sekali ini dengar. Iya. Nah tantangan tentu ya, tantangan untuk memulai. Banyak orang itu gagal ketika dia melihat terlalu berat langkah yang akan dia jalani ketika memulai. Nah itu tantangan terberat yang Yuni hadapi ketika harus, Memulai. iya. Memulainya saya justru nggak berat. Oh nggak berat. Beratnya karena ya udah nyari kontrakan, saya pindahin situ. Yang penting anak-anak itu nggak bubar sekolah. Selanjutnya baru berikutnya ada anak-anak itu harus tetap sekolah. Terus semakin fasilitas harus semakin diadakan. Terus gaji-gaji guru harus tetap ada. Berjalannya waktu itu bertambahnya murid yang tadinya untuk anak yang tidak mampu, lama-lama menjadi kok anaknya pejabat udah mulai masuk nih. Terus kok yang datang pakai mobil nih gitu ya yang datang. Terus saya yang anak-anak kebutuhan khusus, yang anak-anak sulit sekolah itu pada senang sekolah di situ. Bahkan ada yang ngebon nggak mau lulus, jadi ngebon 1 tahun karena masih pengen terus sekolah di situ. Saya sih senang-senang aja karena anak-anak itu dengan senang hati datang ke sekolah tanpa dipaksa. Nah sekarang karena gedungnya bagus, fasilitasnya itu sangat memadai untuk sekolah pendidikan anak usia dini. Jadi saya ada playgroup, TKA, TKB dan daycare. Terus sekarang guru saya karyawan saya ada 30, ada gurunya 26, terus ada security 2 dan tukang bersih-bersih 2. Jadi siapa anak-anak yang sekolah? Anaknya siapa ya? Anak-anak, jadi di Batu itu menjadi sekolah termasuk sekolah unggulan karena kita punya akreditas A sekolahnya. Terus udah gitu mempunyai kegiatan yang luar biasa banyak sekali. Kualitas anak-anak itu semakin baik, semakin menyenangkan. Menjadi saya berpikir kalau saya sendiri terus yang subsidi sendirian gitu. Saya nggak tahu usia saya sampai berapa. Akhirnya saya berpikir mulai untuk mencoba menaikkan harga bayaran sekolah. Ini Terus supaya cross subsidi dengan anak-anak yang tidak dan mampu. subsidi silang saya mulai mencoba terapkan supaya nanti seandainya saya sudah nggak ada, sekolah itu tetap berjalan gitu. Begitu tahu saya hamil, si beliau ini meminta saya untuk menggugurkannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.